Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Kami percaya pertengahan tahun sama-sama takjub kita menyaksikan bagaimana Allah yang terus berkarya dalam kehidupan kita yang percaya. Dan ada hal-hal yang seringkali membuat saya, mungkin kata yang saya coba gunakan adalah tergelitik dengan tema-tema yang di request oleh beberapa undangan pelayanan. Ya. Tadi pagi dari pelayanan di Kemayoran saya mendapat topik request. Ya. Topik requestnya judulnya menjadi murid Kristus. Gitu. Apa yang membuat saya tergelitik dari topik ini adalah topik menjadi murid Kristus yang dibahas di dalam sebuah gereja lokal yang usianya sudah lebih dari 40 tahun. Saya nggak bilang usia anggota gereja, tapi saya sebutkan di sini usia daripada jemaat gerejanya itu tuh, gereja lokalnya tuh udah 40 tahun gitu ya. Lalu kemudian topiknya yang di request menjadi murid Kristus lah, dari kemarin ngapain aja gitu ya. Namun ya tidak dengan tendensi menghakimi, saya coba melihat angle yang berbeda. Mungkin topik ini diminta oleh majelis yang sudah mendoakannya sebagai sebuah pengingat. Nah, saya coba untuk memahami demikian. Mungkin faktor pengingat sehingga topik ini di request ya, disampaikan tadi pagi ya dengan pimpinan Tuhan dan pelayanan selesai tadi. Dan pada kesempatan ini saya rindu untuk menyampaikan bagaimana kebersamaan kita itu kiranya juga bisa seirama dengan Tuhan secara kecepatan perjalanan kerohanian kita, sehingga tidak ada yang tertinggal, sehingga kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan berlari juga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, seringkali yang menjadi kendala adalah ketika kita gagal fokus. Nah, rupanya ini menjadi penyakit tubuh Kristus pada masa kini, di mana karena gagal fokus akhirnya mulai deh ngerjain hal-hal yang gak penting. Nah, judulnya dari apa yang Tuhan tuntun pada kesempatan ini adalah Tuhan tentang manusia, manusia tentang Tuhan. Ya. Di invite undangan ibadah kita, tema itu ada. Saya diarahkan oleh Roh Tuhan tentang tema ini untuk mengingatkan kita sama-sama tentang fokus yang seharusnya. Karena ketika kita tidak fokus pada apa yang Tuhan mau kita fokus, maka sudah pasti kita ini mengerjakan hal-hal yang tidak perlu, menghabiskan kilometer yang panjang, yang mana kilometer yang terbuang dari destinasi yang harusnya kita capai. Dan ini mengerikan. Bayangkan ketika Anda mengadakan perjalanan dari titik A ke zona B, yang mana secara kilometer memakan waktu sekian dan secara durasi memakan waktu 2 jam. Nah, yang jadi problem ketika kita tidak fokus pada apa yang sudah di mapping dalam perjalanannya, maka kita akan melewati jalur yang berbeda, lalu kemudian kita disibukkan dengan jalan yang berbeda, dan akhirnya tidak hanya kilometer yang terbuang sia-sia, namun juga durasi yang kemudian menjadi lebih lama. Nah, ini kerugian yang besar untuk perjalanan iman Kristen. Ini kerugian yang besar bagi gereja Tuhan. Karena yang mengerikan dan menyedihkan adalah ketika fokusnya salah, tetapi pemandangannya bagus. Ya.
Nah, kalau Anda lakukan perjalanan, mana yang kau pilih? Jalannya yang benar atau pemandangannya yang bagus? Karena seringkali jalan yang benar, pemandangannya nggak bagus. Ya. Yang mengerikan ketika Anda dan saya salah pilih, ya sudahlah. Jalannya salah nggak apa-apa, yang penting pemandangannya bagus. Ini rusak total pasti. Ya. Dan ini rupanya terjadi cukup lama dalam kehidupan gereja Tuhan di Indonesia. Gagal fokus. Ya. Oleh karena itu, bicara soal fokus, saya bagikan pada kesempatan ini bahwa kita harus paham dulu Tuhan itu fokusnya kemana supaya kita bisa ngikuti fokusnya Tuhan. Ya. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu tentang manusia. Ya. Dan bicara tentang Tuhan itu tentang manusia, harusnya manusia itu tentang Tuhan. Ya. Nah, ini saya bukakan sederhananya. Nah, ada dua hal saja pada kesempatan ini. Yang pertama, ya, bahwa fokus Tuhan adalah manusia, bukan yang lain. Fokus Tuhan adalah manusia. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya. Saya juga mengajak ya kita semua yang ada di tempatnya masing-masing, tidak hanya mengandalkan multimedia, tetapi juga boleh juga sambil membuka Alkitab buku atau digital Anda yang tersedia. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, saya highlight, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian Allah memberkati, lalu kemudian Allah berfirman, ada komunikasi. Nah, perhatikan, ini tadi saya bilang di awal, coba disiapkan ya masing-masing yang ada di rumah, ya Alkitab digital atau Anda punya Alkitab buku. Ya. Dari Kejadian pasal 1, perhatikan bagaimana Allah menjadikan segala sesuatu. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 3, Allah itu berfirman. Yang pertama dia katakan, jadilah terang. Kemudian terang itu jadi. Lalu kemudian jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Nah, kemudian Allah berfirman, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Nah, kemudian hal itu jadi. Lalu kemudian Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian itu jadi. Ya. Lalu Allah berfirman lagi, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Nah, kemudian benda-benda penerang itu jadi, ya, di mana menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kemudian Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dan itu jadi. Ya. Lalu kemudian Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata,
dan segala jenis binatang liar. Lalu kemudian firman itu jadi. Ya. Ini yang saya mau sampaikan begini. Ketika Allah mau jadikan yang pertama adalah terang, dia ngomong, terang jadi terang. Ya. Lalu kemudian dia berkata lagi, cakrawala jadi. Ya. Supaya misahkan air dari air. Lalu itu jadi. Lalu kemudian Allah berfirman lagi. Ya. Hendaklah air yang ada di bawah langit kumpul di satu tempat. Supaya yang kering kelihatan, tampungannya kelihatan. Dan itu terpisah. Nah, ketika Allah mau menumbuhkan tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya, Allah berkata kepada tanah. Ketika Allah mau jadikan ikan, Allah berkata kepada air, dia ngomong kepada laut. Lalu kemudian ketika mau menciptakan ternak binatang melata, dia berkata kepada bumi. Coba perhatikan baik. Ketika dia mau jadikan manusia, dia nggak berkata kepada bumi. Ketika dia mau jadikan manusia, dia tidak berkata kepada air laut. Karena bisa bayangkan kalau dia berkata kepada air, kamu orang besisik semua ini. Ya, ekor. Ya. Ya. Menarik adalah ketika Tuhan mau jadikan tumbuh-tumbuhan, dia berkata kepada tanah. Ketika mau dijadikan binatang, dia berkata kepada bumi. Ketika dia mau jadikan ikan, dia berkata kepada air, kepada laut. Dan di ayat 26, ketika Tuhan mau jadikan manusia, dia berkata kepada pribadinya sendiri. Ini yang saya tadi sampaikan di awal. Bahwa fokus Tuhan adalah manusia. Beda polanya. Nah, yang berikut menarik adalah setelah manusia itu ada, jatuh ke dalam dosa, beda respon Tuhan. Ketika malaikat memberontak, itu tidak diajak diskusi, saudara. Ketika malaikat memberontak, itu tidak dikonseling. Itu Tuhan buka jalannya lebar, silakan kau keluar dari sorga. Tuhan gak cari itu malaikat, dia biarkan pergi. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, wow, itu gambarnya dia yang rusak. Rupanya dia yang rusak. Makanya dia coba berbagai banyak cara dengan proses yang panjang. Yang pertama adalah Tuhan buat mezbah darah. Dipotongnya lah hewan ternak, dicurahkan darah, lalu kemudian kulit dari hewan ternak itu dijadikan fashion pertama di muka bumi yang dipakai oleh Adam dan Hawa. Setelah fase mezbah darah, kalau mau ketemu Tuhan karena sudah tidak kudus lagi, tetap Tuhan ubah gimana caranya. Dibuat loh batu perjanjian. Kemudian diadakan hukum Taurat. Lalu kemudian diadakan pola kemah suci. Lalu kemudian ada pola bait Allah. Sampai kemudian dari sorga turun sampai Golgota. Kenapa? Karena fokus Tuhan adalah manusia. Sampai-sampai di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 mencatat demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terjemahannya bukan kosmos ya, tetapi manusia yang ada di dalamnya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, fokus Tuhan adalah manusia. Ya. Sampai kemudian di 1 Korintus 15 ayat yang ke-28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus,
maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Ia telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saya garis bawahi, Allah menjadi semua di dalam semua. God may be all in all. Ya. Kalau Tuhan fokusnya adalah manusia, maka Anda dan saya yang manusia sudah seharusnya fokus hidup kita adalah Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, tubuh Kristus, gereja, masa kita punya fokus bukan apa yang Tuhan punya fokus? Kalau fokusnya Tuhan adalah manusia, maka harusnya fokus kita orang percaya kepada Tuhan itu melalui apa yang Tuhan fokus, yaitu manusia. Makanya seharusnya lah gereja Tuhan itu fokus bangun manusia. Bukan fokus bangun yang gak penting. Bangun sistem gak ada yang salah, tapi pastikan sistem yang dibuat untuk membuat manusianya terbangun. Kalau enggak semuanya sia-sia. Ya. Kita rindu bisa sama-sama. Pada kesempatan ini juga seneng-seneng, seneng gak seneng, ya suka gak suka. Ya ada di antara kita kemarin sudah berjalan di sana ibadahnya, tapi karena jamnya itu sana dengan di sini itu satu jamnya, ya sehingga nggak bisa sama-sama. Tapi ini hari karena keputusannya lockdown lagi jadi bisa sama-sama. Tapi kan nggak bisa saya doakan. Semoga sama-sama terus. Nah, kalau sama-sama terus berarti lockdown terus di negara sana nanti. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa mari fokus pada yang Tuhan mau Anda dan saya fokus. Nah, yang kedua, bicara soal fokus, fokus manusia itu harusnya Tuhan. Hanya Tuhan. Nah, bicara tentang fokus kita hanya Tuhan bukan berarti gak peduli yang lain. Tetapi kita fokus pada apa yang Tuhan fokus. Kasih kepada Tuhan melalui sesama harus menjadi fokus. Karena Yesus berkata hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ada hukum yang terutama, ada hukum yang kedua. Hukum yang terutama adalah Tuhan itu Esa, dalam keesaannya kasihi dia dengan hati, dengan jiwa, dengan akal budi, dengan kekuatan. Menariknya adalah di mana Tuhan itu Esa, di dalam keesaan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, dengan hal itulah kita mengasihi Tuhan yang implementasinya adalah sesama seperti diri sendiri. Oleh karena itu, mari fokus. Fokus kepada apa yang Tuhan fokus. Mengasihi Tuhan dengan jalan mengasihi sesama, pakai hati, pakai jiwa, pakai akal budi, pakai kekuatan. Lalu kemudian fokus pada apa yang Tuhan fokus, yaitu membangun manusia dengan dasar Yesus Kristus. Dasarnya bukan dunia, dasarnya bukan politik, dasarnya bukan hedonisme. Dasarnya adalah Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami.
Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya. Hari ini di salah satu akun satir di Instagram, ya, akun satir yang mengomentari gereja dan pengajarannya, sedang heboh mengomentari sebuah gereja yang mengadakan ibadahnya di salah satu klub di daerah Gading Serpong. Ya. Ini lagi dibahas ini. Ya. Menariknya adalah Oikumene Fellowship Service pernah punya keadaan yang sama. Ya. Di mana kita pernah mengadakan ibadah di tempat yang tidak biasa. Ya. Bahkan saya ingat ada satu kafe di mana tempat kita ibadah itu motor aja ditaruh di tembok gitu. Ya. Nah, memang keuntungan mengadakan pertemuan ibadah di tempat-tempat yang demikian adalah sound systemnya udah bagus. Ya. Jadi kita nggak perlu setting lagi. Ya. Hanya saja ada banyak orang yang belum tentu nyaman. Ya. Karena tempatnya habis dipakai semalam-malaman, kursinya, udaranya masih bau dengan pekat bekas asap rokok. Ya. Dan ada banyak pembahasan tentang kondisi di mana gereja yang menggunakan tempat yang sejenis clubbing di malam hari, yang hari ini lagi dibahas di akun satir ini. Ya. Untuk hari ini si akun satir saya tidak confirm dengan dia, karena bicara soal tempat, justru kalau kita mau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, justru tempat-tempat seperti inilah yang bebas dari sweeping. Ya, itu satu. Yang kedua, tempat yang dipikir banyak orang layak itu nggak murah. Dan yang sebelnya adalah mereka yang komentar tentang tempat-tempat yang lebih layak nyumbang pun tidak, gitu. Ya. Tapi saya mau sampaikan begini, tempatnya nggak penting sebenarnya. Yang penting bagaimana manusianya dibangun. Ya. Karena itu di 1 Korintus 3 di sana disebutkan dasarnya yang penting Yesus. Kamu mau bangun ornamennya emas, ornamennya perak, ornamennya batu permata, ornamennya kayu, ornamennya rumput kering, ornamennya jerami, nggak penting. Yang penting adalah dasarnya Yesus bukan. Ya. Karena kalau dasarnya Yesus, sudah pasti ke depannya tahan uji. Nah, karena itu fokus Tuhan adalah manusia. Mari gereja fokus kepada membangun manusia. Dan dalam membangun manusia, dasarnya penting. Yesus Kristus. Dasarnya penting. Firman Tuhan. Satu-satunya dasar kehidupan yang benar hanya Yesus Kristus, gak ada lain. Ya. Dan di atas dasar Yesus Kristus, kehidupan menjadi tahan uji. Ya. Menjadi tahan uji. Kalau tidak, Anda terhempas. Kalian yang sudah bertahun-tahun kita bersama-sama melangkah di dalam jemaat ini mengikut Yesus. Kalian tahu betul bagaimana pergumulan yang kita hadapi, tantangan yang kita lewati. Ya. Toh semuanya bisa kita terobos. Tugas-tugas yang dari Tuhan kita bisa kerjakan maksimal. Ya. Tapi semua itu bukan karena kuat dan gagah, tapi karena dasar yang kita bangun itu Yesus Kristus, bukan yang lain. Karena kalau dasarnya bukan Yesus Kristus, ketika kita ditinggal oleh orang banyak, kita nggak akan kuat. Ketika kita menjadi sendirian, maka kita akan menjadi kesepian. Tapi tidak demikian kalau dasar kita adalah Yesus Kristus. Semua boleh pergi, tapi kita nggak akan pernah kesepian. Karena kita ada di atas dasar Yesus Kristus. Nah, dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 13, di sana tertulis, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah.
Jadi dasarnya Yesus. Sampai kapan terus kita membangun di atas dasar Yesus? Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Iman yang satu. Maksudnya iman yang satu, iman yang Tuhan mau Anda dan saya imani. Ya, saya udah bolak-balik ya bicara soal iman, bahwa iman itu bukan tentang apa yang Anda dan saya mau percaya. Tapi iman adalah tentang apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya. Dan iman itu hanya punya sumber satu, firman Tuhan. Kalau sumbernya bukan dari Alkitab, maka itu namanya bukan iman. Itu namanya motivasi diri. Yang namanya iman berasal dari firman. Firman akan mengolah Anda dan saya bisa berpikir benar. Tetapi segala sesuatu yang dipercaya yang di luar firman hanya bisa memotivasi diri. Dan motivasi diri hanya berujung kepada berpikir positif. Dan Tuhan tidak membawa Anda dan saya untuk berpikir positif. Karena orang yang berpikir positif satu hari nanti dia akan mentok. Tapi orang yang berpikir benar, dia nggak akan pernah ketemu jalan buntu. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan dari Efesus 4, inilah pola yang kita Oikomen Fellowship Service pegang. Polanya adalah kita percaya Tuhanlah yang mengadakan adanya rasul, Tuhan yang mengadakan adanya nabi, Tuhan yang ada mengadakan pemberita Injil, Tuhan yang mengadakan adanya gembala, adanya pengajar, di mana jawatan-jawatan ini diadakan Tuhan bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk memenuhi kuota tubuh Kristus, tetapi jawatan ini ada untuk memperlengkapi Anda dan saya. Supaya kita diperlengkapi bisa melayani satu dengan yang lain. Dengan tujuan pembangunan tubuh Kristus, bukan personal. Sampai apa? Kita ini diperlengkapi sampai kita semua mencapai kesatuan iman percaya yang benar. Dan akhirnya dari iman percaya itu kita beroleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan pengenalan kita tentang anak Allah akan menyebabkan kita menjadi kedewasaan penuh. Yang disebut dengan kedewasaan penuh adalah akhirnya keberadaan Kristus menjadi penuh di dalam setiap kita. Tubuh, jiwa, roh, Yesus semua. Sampai akhirnya hidup Anda dan saya jadi Yesus banget. Ya. Dan tingkat pertumbuhan kita sesuai dengan kepenuhan Kristus itu. Wow. Apa dampaknya? Kalau Anda dan saya fokus pada Tuhan dan apa yang Tuhan fokus, maka kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Maka kita bukan lagi anak-anak yang dipermainkan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi kitalah orang-orang yang berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Bukan berpegang kepada kasih di dalam kebenaran, tapi berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kitalah yang dengan teguh bertumbuh di dalam segala hal. Arahnya satu, Kristus. Adakah yang kita sedang rencanakan, yang sedang kita mau buat di hari-hari besok, itu membuat Anda dan saya jadi serupa seperti Kristus atau tidak? Kemana arahnya? Arahnya kepada Tuhan dimuliakan atau bukan? Arahnya menjadikan karakter Anda dan saya jadi Yesus banget atau tidak? Yang akhirnya berujung kepada Kristus. Mari kita fokus pada apa yang Tuhan fokus. Kalau enggak, hidup ini jadi ngalor, jadi ngidul. Kadang ke sana, kadang ke sini karena enggak jelas. Hidup itu sebuah perjalanan menuju sebuah tujuan. Kehidupan itu bukan seperti anak motor yang lagi touring. Harusnya hari-hari dalam kehidupan Anda dan saya, sampai pada tingkat kepenuhan Kristus, hidup kita boleh menjadi apa yang disebut dengan preview. Ya, saya agak bingung ini perbedaan. Kalau film itu ada previewnya, ada thrillernya. Ya. Yang kadang sepotong di depan itu kalau dilihat apa? Thriller namanya. Kalau sepotong di depan preview, kalau trailer loncat-loncat.
Trailernya loncat-loncat. Kalau cuman preview itu berarti hanya ada Itu 5 menit film, 5 menit pertama filmnya kayak gimana. 5 menit. Oh, jadi cuma sepotong di depan kalau preview. Oke. Berarti yang lebih tepat kata digunakan adalah thriller. Ya, thrillernya ya. Berarti harusnya gini loh. Kalau fokus hidup kita benar, Anda dan saya harusnya berhasil menjadi thrillernya sorga buat dunia. Harusnya kita ini jadi thrillernya sorga di masa depan yang orang bisa lihat sekarang. Bahwa gokil ya, sorga tuh indah banget ternyata. Gitu. Hidup kudus tuh ternyata indah banget. Gitu. Dan kalau belum sampai di situ berarti kita masih jauh. Tuhan panggil Anda sampai di level itu. Dimana dari senyum kamu, dari tutur kata, dari cara kita berpikir, mempresentasikan pikiran-pikiran kebenaran kepada banyak orang, dari sana harusnya kita menjadi thrillernya sorga. Dan mari konsentrasi pada apa yang Tuhan anggap penting. Sehingga kita tidak terlewat dari hal-hal yang penting di dalam hidup ini. Dan ingat, yang penting buat Tuhan itu adalah Anda dan saya. Sekali lagi yang terakhir saya ulangi. Bukan yang lain. Tapi buat Tuhan, Anda dan saya yang penting. Maka dari sorga, dia rela sampai Golgota. Mari mulai sekarang, fokuskan bahwa hanya Tuhan yang penting. Sehingga semuanya hanya tentang kepentingan Tuhan di dalam hidup Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita.